Oke, ketemu lagi dengan CNN Indonesia Plus Minus. Nah, ini sejarah sekali lagi ya untuk acara Plus Minus karena kita masuk studio. Setelah sekian lama debat capres, kita di studio, sekarang kita masuk studio lagi. Edisi kemerdekaan. Nah, saya tidak sendirian, tentu ini ada ibu dan bapak-bapak. Kok bapaknya dua, ibunya satu, ini tidak mewakili. Ada Mbak Uli Arta dari Walhi, Ya, Mas Muhammad Isnur, Salam hormat Mas. di LBHI, sama Mas Revolusi Riza, Wapimret CNN Indonesia. Ini jangan sampai salah ngomong nih, ada Pak Bos. Oke, kita secara general akan ngobrol tentang apa sih yang terjadi sebenarnya, catatan dari Walhi, LBHI, terus Mas Revo secara general tentang kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Udah tua ini, sebentar lagi 80. Ya, ya. Ya kan? Kita mulai dari Mbak Uli dulu. Mbak, apa sih Mbak catatan setahun ini kita merdeka? Mbak Uli pertanyaannya, sudah merdeka belum sih? Iya. Dari sisi lingkungan gimana? Tuh, pertanyaannya emang kita udah benar-benar merdeka belum ya? Itu perlu direfleksikan. Yang pertama, karena apa? Karena sebenarnya kalau kita ngeliat IKN dengan kemerdekaan Walhi yang hanya baru 79 tahun, ternyata Indonesia tuh udah digadaikan 190 tahun, jauh lebih lama dari usia kemerdekaan kita gitu. Kenapa? Karena pengurus negara gitu ya, saat ini bukan hanya mempromosikan, bahkan sudah menyusun perangkat hukum, undang-undang, terus kemudian peraturan pemerintah ya terakhir ya itu ya, yang menyatakan bahwa setiap investor yang mau berinvestasi di IKN itu akan diberikan HGB dan HGU selama 190 tahun. Bisa Lebih dari 2 kali itu lipat, ya lebih dari 2 kali lipat usia kemerdekaan kita. Jadi Indonesia tuh udah digadai lah kira-kira 2 kali lipat lebih lama ketimbang usia kemerdekaan itu sendiri. Gitu. Lihat IKN kan bukan ngelihat Kalimantan Timur gitu ya, bukan hanya pada saat kita ngelihat titik ngelihatnya itu pada saat IKN ya, tapi kan eksklusi atau penyingkiran masyarakat adat dan komunitas lokal itu kan udah berlangsung lama ya. Dulu kita tahu bahwa penetapan kawasan hutan oleh negara itu kan banyak mengeksklusi masyarakat ya. Tahun 70-an ketika kawasan ditetapkan sebagai kawasan hutan negara gitu, masyarakat yang nggak punya legalitas, yang nggak bisa menunjukkan haknya atas tanah itu harus terusir dari wilayah adatnya, dari wilayah kelolahnya gitu. Lalu kemudian setelah diambil atas nama kawasan hutan, kawasan itu kemudian diberikan lagi untuk logging dulu ya. Kita tahu betul tahun 70-an itu potong-potong kayu jual, lalu kemudian di X logging itu ditetapkan izin untuk hutan tanaman industri, untuk sawit, terus kemudian beralih lagi sekarang ke tambang, lalu kemudian IKN. Jadi panjang sekali sebenarnya pengeksklusian masyarakat adat dan komunitas lokal dari wilayahnya. Dan itu sebenarnya bukan hanya terjadi di Kalimantan Timur tentunya, pasti terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia gitu. Model pengelolaan sumber daya alam kita gitu. Dan itu tidak selesai? Nggak selesai. Dan ada 30-an anak yang, kalau saya tidak salah 30-an itu anak yang harus meninggalkan, kehilangan nyawa di lubang-lubang tambang. Dan mungkin bisa tunjukkanlah kepada kita di wilayah mana sih benar-benar reklamasi itu secara peraturan itu benar-benar dilaksanakan. Karena kan dia nggak asal-asalan nutup ya, dia harus dikembalikan kepada fungsi kawasan semula gitu. Itu ngomong soal tambang, dan tidak spesifik di Kalimantan saja kan, dari Aceh sampai Papua itu persoalannya hampir sama, atau ada yang spesifik perlu kita underline? Hampir sama, tapi untuk beberapa konteks ekspansi izin itu kan sekarang mengarah ke timur ya. Jadi kalau dulu Sumatera sama Kalimantan itu habis dieksploitasi untuk diambil kayunya, ditanamin HTI, ditanamin sawit. Nah sekarang semuanya itu beranjak ke timur gitu. Papua gitu ya, hutan adat milik masyarakat adat diubah menjadi hutan tanaman industri, hutan tanaman energi, sawit gitu. Kemarin sempat heboh kan All Eyes on Papua ya. Yaitu kan kayak semacam apa namanya ya, satu hal saja gitu yang keluar gitu. Tetapi sebenarnya yang terjadi di sana tuh lebih dari itu gitu.
Nah, lalu kemudian di Sulawesi kita tahu dan Maluku hutan dibabat untuk nikel gitu ya. Jadi sebenarnya semuanya itu sekarang trennya mengarah ke timur gitu, tren ekspansinya. Nah, sedangkan di wilayah Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya itu sekarang lebih banyak untuk kawasan-kawasan proyek-proyek strategis nasional, misalnya untuk infrastruktur gitu ya. Terus kemudian teknikalisasi iklim dengan perdagangan karbon gitu ya, terus kemudian penangkapan karbon gitu-gitu. Sementara memang eksploitasi fosilnya tetap terus berjalan ya. Oke. Apa yang bisa kita lihat ini setahun ke belakang lah gitu tentang persoalan hukum? Apakah ada sesuatu yang harus kita cermati gitu? Jadi gini Mas Iman, kita kan bilang mengukur kemerdekaan. Kalau kita mau ukur, pakai apa sih ukurannya gitu? Pertanyaannya apa sih yang harus kita evaluasi? Dalam mengukur kita merdeka, kita bisa melihat beberapa kalimat dalam pembukaan UUD 45. Misalnya, apakah rakyat merasa sudah berdaulat, adil dan makmur? Tadi dibilang oleh Uli, masyarakatnya kehilangan lahan, kehilangan kedaulatan. Tiba-tiba Indonesia sangat bergantung dan sangat mencintai dan menghormati investor, tidak menghormati menghargai rakyatnya. Di Rempang, Mas Iman, orang sudah tinggal 3 abad. Tiba-tiba harus pergi satu pulau gara-gara ada investasi. Oh, rame kemarin. Di Rempang itu. Itu artinya apa? Masyarakat itu tidak berdaulat atas tanahnya. Tidak merasakan kemakmuran. Kemakmuran hanya dimiliki oleh penguasa, koruptor atau investor. Satu. Yang kedua, ada bahasa di pembukaan UUD 45 itu kehidupan kebangsaan yang bebas. Bebas dari segala hal. Misalnya bebas untuk mengkritik. Bebas untuk berbicara. Ada survei Mas Iman dari beberapa lembaga yang menyatakan 70% rakyat Indonesia takut berbicara. 70%? Itu beberapa lembaga survei. Kenapa? Karena berbicara ngomong besoknya pakai undang ITE. Jangankan masyarakat biasa, aktivis saja Fathia Haris dituntut. Sekarang pengacara YLBHI. Lawyer ini ya? Lawyer mendampingi korban kekerasan seksual dipidana, ditersangkakan. Di Jogja. Nah, Mela. Jurnalis Mas Iman, Ya. di mana-mana kemarin ada jurnalis yang memberitakan di Sumatera Utara dibakar rumahnya. meninggal. Banyak meninggal. Jadi orang mengalami ketakutan, tidak bebas bicara. Apalagi pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Masyarakat yang cerdas. Pertanyaannya, pendidikan kita emang gampang didapat? Murah. Teman-teman kemarin teriak soal UKT. Sekarang lagi musim PPDB, sekolah di mana-mana banyak yang sulit PPDB. Masyarakat ketakutan, anaknya nggak sekolah dapat yang bagus, berkualitas gitu. Di mana-mana terjadi itu. Di Papua misalnya apalagi, orang sudah 60.000 orang mengungsi di pegunungan gara-gara ada konflik antara aparat bersenjata ya dengan OPM gitu. Dan mereka nggak dapat bantuan yang maksimal. Kesehatan, bagaimana kesehatan kita? Apakah masyarakat mudah dapat kesehatan yang baik dan berkualitas? Susah. Sampai aspek, kalau kita baca kalimat ujung dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Emang kita lihat adil gitu. Jadi dari sisi indikator itu kita bisa merenungkan kembali sebenarnya pertanyaan, emang Indonesia sudah seperti apa di kemerdekaan hari ini? Menurut banyak riset dan laporan kelembagaan sangat jauh. Oke, tapi itu dari sisi yang kurang. Itu dari indikator Undang Dasar 45. Kalau dari hukum, dari hukum ini mengerikan Mas. Membungkus banyak kekeliruan, kesalahan dalam pembangunan. Tapi satu, dengan cara membangun legitimasi. Jadi dia bikin undang-undangnya untuk melegalkan kesalahan. Contohnya? Contohnya tadi, untuk demi memfasilitasi investor, dia kasih sampai 200 tahun, 110 tahun ya. Itu kan salah Mas. Warga-warga IKN tuh Mas sekarang ketakutan. Karena apa? Karena kalau hujan banjir, kalau kemudian kemarau nggak ada air, demi pembangunan, masyarakat yang kemudian sudah tinggal ratusan tahun harus tergusur dari wilayahnya demi ibu kota negara. Oke, sebentar. Itu yang pertama adalah hukum, legitimasi. Yang kedua namanya adalah kontrol. Lembaga-lembaga hukum itu dikontrol untuk tidak punya kemampuan untuk independen. KPK diubah undang-undangnya. Banyak sekali. Jadi KPK sekarang kita tutup aja nih acara nih. KPK sekarang Mas di bawah namanya pemerintah. Dulu kan independen, sekarang enggak. KPK di bawah presiden. Karena dia sifatnya eksekutif. Jadi banyak banget lembaga hukum yang dikerdilkan untuk kepentingan kekuasaan, kira-kira gitu. Itu sama sekali nggak ada positifnya. Nah, yang ketiga caranya. Mak, ini jurusnya ada lagi adalah nih. kooptasi, Mas.
Hanya kooptasi adalah orang-orang yang kritis, orang-orang yang banyak yang kemudian bersuara dijadikan komisaris. Makanya tiba-tiba kok aneh banyak komisaris untuk relawan. Harusnya kan komisaris kan untuk memajukan perusahaan, Mas. Komisaris dibangun untuk membuat good governance and clean government di BUMN. Tapi kok jatah relawan ya? Mungkin setelah tanggal 20 Oktober beda keadaan. Iya kan kalau ini kan. kan kita dengar sekarang penerusnya sama semangatnya. Tagline-nya Jadi saya yakin keberlanjutan. nggak akan jauh berbeda. Oke. Mas Revo, bentar ini pikir dulu Pak Isnur. Soalnya nih aku baru berapa menit ini kita udah. Mas Revo, ini dari sisi politik coba. Masa ini lingkungan ruwet, hukum ruwet, politik coba. Sedikit lah, secerca harapan. Ya kalau kita misalkan bicara politik sekarang dibandingkan sistem politiknya gitu ya. Ya kita mengalami perubahan di ketika 98. Oke lah gitu ya, sistem kemudian partai politik lebih terbuka gitu ya. Tapi kemudian apakah ketika penetapan partai-partai politik itu sudah sesuai dengan secara clear atau tidak gitu misalnya. Misal ketika kemarin pemilu terakhir ya 2024 yang lalu itu ketika proses penetapan partai-partai politik misalnya. Kita sendiri di CNN kan juga melakukan investigasi dan beberapa kali melakukan peliputan terkait dengan memenuhi syarat MS dan TMS itu. Nah itu kan ada beberapa yang kemudian kita mendapati bahwa di situ ada tangan-tangan yang tidak kelihatan. Harusnya kan seperti itu tidak terjadi. Kita pengennya bahwa partai politik ini memang menjadi salah satu pilar politik kita gitu. Maka itu kemudian perlu adanya partai politik yang betul-betul secara profesional menjadi pilar-pilar politik kita gitu. Karena bagaimanapun dalam sistem kita sekarang, sistem pemerintahan sekarang ini yang paling utama kan ya partai politik gitu. Semua proses kekuasaan itu melalui partai politik. Kita media dan juga CSO itu kan ada di luar untuk menjadi pengontrolnya. Tapi yang di dalam kan partai politik gitu. Jadi penting itu untuk mewujudkan sistem politik kita yang bersih gitu. Penetapannya. Kemudian ada upaya-upaya untuk mengubah regulasi-regulasi untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek gitu. Padahal kan harusnya ini tidak terjadi. Nah ini yang sekarang menjadi catatan-catatan kita. Oke, Mas, tapi kan ini kan pemilu udah selesai, hasilnya udah ada. Sekarang kita mau menuju ke pilkada ya. Pilkada. Artinya konstelasi kan berubah terus ini. Iya. Gimana kalau begitu? Pilkada. Sehat dong itu artinya. Enggak juga. Ya sekarang yang kita harapkan adalah yang menjadi kondisi yang saat ini terjadi, pilkada itu berbarengan dengan masa-masanya. Masa-masa rangkaiannya itu berbarengan dengan penyusunan kabinet. Jadi ada hal-hal yang berkelindahan antara penetapan calon kepala daerah dengan penyusunan kabinet. Yang terjadi adalah kemudian di sini kan ada politik-politik dagang sapi, tawar-menawar, supaya calon-calon ini ya ada proses tawar-menawar antar partai politik di situ. Yang ini yang sebenarnya yang kita harapkan kan sebenarnya mereka-mereka yang akan maju sebagai kepala daerah itu kan orang-orang yang benar-benar terpilih, yang rekam jejaknya kita tahu persis gitu loh. Tapi begitu ada proses tawar-menawar di situ, itu akan memungkinkan orang yang tidak begitu kompeten akan maju dan orang yang cukup kompeten bisa saja disisihkan kalau misalkan secara tawar-menawar politik itu tidak memenuhi gitu kan. Ada yang sudah dicalonkan, didaftarkan, katanya belum tentu loh ya. Sekarang tuh ada rekor. 2 hari jadi kader, jadi ketua umum partai. Arahnya ke situ terus ini arahnya nih. Jelas toh. Tapi kan begini, ketika Mas Revo, ketika saya susah membedakan ya antara kondisi politik yang sehat dengan tadi itu tawar-menawar, dagang sapi dan seterusnya gitu. Artinya bukankah ini semacam kondisi objektif di mana nanti akan tersaring kandidat yang berkualitas gitu. Di mana-mana sebenarnya praktek-praktek seperti itu common terjadi, banyak di negara-negara itu juga begitu kan. Nah, yang kita harapkan sekarang adalah partai-partai politik ini, ya sebenarnya masih ada satu cara gitu ya, kita memunculkan calon independen gitu ya. Tapi kan dalam banyak pilkada ini jarang sekali calon independen itu bisa
melaju Mengumpulkan dengan KTP. mulus dan menang gitu. Jadi masih melalui kendaraannya masih melalui partai politik. Yang kita harapkan adalah partai politik itu benar-benar bisa menjadi representasi dari masyarakat, dari para pemilihnya gitu. Tidak kemudian menjadi kepentingan apa ya, menjadi kepentingan para elitnya. Gitu. Misalkan ada yang declare, Mas, kita akan jadi oposisi. Nah, iya. Ini. Ya, sekarang kita lihat nanti gimana ini ininya. Kalaupun dia menjadi ke oposisi, cukup kuat nggak dia menjadi oposisi? Dalam kondisi sekarang ya. Sementara banyak Oposisinya siapa? Oposisinya Prabowo, Pak Jokowi. Oposisinya Jokowi sekarang. Ini masih ada menteri dalamnya lah pula. Mas, tapi tadi Mas Revo ngomong soal apa namanya kandidat di pilkada, terus kemudian apa namanya bagaimana kita memilih tokoh yang berkualitas. Tapi kan ada selentingan katanya banyak yang digantung dengan kasus-kasus korupsi. Itu namanya sandera. Menyandera. Sandera politik itu bagian dari kooptasi. Tapi kalau kita lihat banyak sekali intervensi kekuasaan dari partai. Kalau Mas Revo tadi agak halus, saya ingin bilang enggak, ini dari Pak Jokowi yang banyak mengintervensi. Kita ingat bagaimana kasus Demokrat terakhir, di mana ketua KSP cawe-cawe mencoba menggerogoti Partai Demokrat sampai ujung permasalahannya panjang sekali. Itu kan curhatannya AHY dan Pak SBY kan. Sebelumnya ada kasus di mana sebelumnya Golkar berkonflik, P3 berkonflik, dan banyak dugaan, banyak laporan menyebutkan itulah investasi cawe-cawe dari istana. Jadi bahasa cawe-cawe ini sekarang mengalami penormalan. Seolah itu bagian dari normalisasi gitu. Padahal itu nggak boleh. Nggak boleh partai diintervensi. Ruang demokrasi di internal sendiri, Mas. Bagaimana transparansi, akuntabilitas menjadi problem. Ini partai dari mana sih uang untuk operasionalnya? Kan udah ada laporannya itu KPU. Itu yang kemudian banyak temuan oleh KPK. Disebut korupsi partai politik, korupsi politik. Makanya kejadian tiba-tiba ketua partai Golkar tersangka oleh KPK, terpidana sekarang. P3 juga sama, PKS juga sama. Dan banyak sekali anggota DPR yang tertangkap oleh KPK. Artinya apa? Memang tantangannya sekarang bagaimana membuat partai akuntabel dan transparan. Uangnya dari mana, dipakai untuk apa, kampanyenya dari mana, dan ruang demokrasi anggota partai berbicara itu harusnya dijamin. Tidak sembarang suara terus di-recall. Kan banyak, Mas. Tiba-tiba kayak kasusnya Rike ya, dia Petaloka, dia berbicara keras saat Omnibus Law di Balik, terus di-recall, dicabut dari wakil ketua Balik, dipindah ke komisi lain. Artinya apa? Artinya ada banyak intervensi kepada anggota dewan yang tidak bebas bicara. Gitu. Oke, Mas, transparansi dalam persoalan lingkungan kan saya baru tahu ternyata yang persoalan kemarin tambang untuk organisasi keagamaan itu ada pasal-pasal lain yang ternyata berubah juga ya dan nggak muncul tuh katanya Mbak. Ya, kalau yang itu sih kita belum bisa pastikan gitu ya. Tapi dalam konteks apa namanya tambang untuk ormas, saya pikir ada hal yang mendasar yang harus juga difikirkan oleh organisasi masyarakat, organisasi keagamaan gitu ya. Selama ini ketika Walhi mengadvokasi atau mendampingi komunitas yang menjadi korban dari tambang, kita juga tidak sedikit kok bawa korban tambang ini mengadu ke Muhammadiyah gitu, ke NU gitu ya. Yang melakukan gitu ya? Iya, tidak sekali dua kali gitu. Tapi cukup sering gitu ya. Jadi maksudnya kita masih berharap bahwa persoalan umat yang kehilangan tanahnya, yang rusak lingkungannya, itu sebenarnya menjadi persoalan organisasi keagamaan juga gitu ya. Karena semua korban ini kan juga adalah apa namanya bagian dari organisasi keagamaan tersebut. Tetapi ketika organisasi keagamaannya juga sudah ikut ambil main dalam konteks tambang, itu kan mereka bisa sangat mudah sekali dipakai menjadi alat ya pertanggungjawaban situasi yang runyam, lingkungan yang rusak. Karena kan izin yang dikasih itu kan ex-PKP 2B ya. Artinya bekas. Bekas. Kok mau sih organisasi keagamaan dikasih bekas gitu kan? Ya kan? Terus kemudian kita udah tahu bekas gitu dan kita tahu bagaimana dampak dan dari operasional tambang, kerusakan lingkungan di mana-mana. Terus nanti mereka mau tuh jadi apa namanya tempat cuci tangannya para pengrusak lingkungan gitu kan? Dan lalu nanti akan dipasangkan berhadap-hadapan dengan umatnya sendiri kan itu. Saya nggak tahu apakah itu dibayangkan sejauh itu ya oleh organisasi keagamaan kita gitu. Jadi artinya adalah ketika tambang ini sudah dieksplorasi ya, kemudian ditinggal, tapi kan ini masih ada barangnya atau nggak sih sebenarnya di dalamnya itu? Sorry, dieksploitasi ya? Eksploitasi, ya, eksploitasi.
Kalau ada mungkin ada ya, tapi mungkin ya sisa lah, barang sisaan gitu ya. Kita nggak tahu juga sebanyak apa sisanya gitu kan. Karena kan buat apa juga kita. Iya. Barang mantan. Sisa lah gitu. Pemerintah sebenarnya sudah mengakui, Mas. Sudah mengakui bahwa batu bara adalah energi yang kotor. Sedunia juga sudah mengakui. Dan Indonesia sudah berkomitmen meninggalkan batu bara. Serta akan beralih ke namanya energi yang bersih dan terbarukan. Itu sudah, Mas. Makanya ada komitmen JETP dan lain-lain. Itu Indonesia juga itu. Jadi sekarang justru Indonesia sekarang sedang beralih ke misalnya energi yang lain, angin, panel solar dan lain-lain gitu. Nah, makanya pelan-pelan ditinggalkan. Tapi ada sekelompok nih, Mas, pebisnis yang nggak mau bisnis kotornya ditinggalkan. Gitu, pengen terus pakai batu bara. Makanya caranya digenjot bagaimana batu bara menjadi tetap dipakai oleh Indonesia. Nah, oleh karena itu dalam rangka untuk menjaga bisnis kotor ini terus berlanjut, dibutuhkan legitimasi. Dibutuhkanlah sandera dan jerat-jerat kooptasi lagi. Jadi ya ormas agama dikasih bagian dari jebakan. Karena mungkin terlegitimasi lewat peraturan ya. Tadi menarik tuh, serangkaian peraturan kan dibuat untuk melegitimasi hal-hal buruk ya, pelanggaran dan lain sebagainya. Tapi saya meyakini bahwa itu tidak legitimate gitu. Mungkin dicek ya, kalaupun misalnya ada ormas yang sudah menerima gitu ya, NU Muhammadiyah. Secara legitimasi, mereka terlegitimasi karena ada undang-undangnya. Tetapi itu bisa dipastikan apakah dia legitimate atau enggak gitu. Apakah umat mereka gitu ya, atau korban-korban yang menjadi korban tambang, itu benar-benar mau nggak gitu organisasi keagamaan, tempat mereka tempat mereka gitu bernaung gitu, itu kemudian ikut dalam operasionalisasi tambang. Oke, Mas Revo, ada kalimat terkooptasi, kemudian legitimasi segala macam ini secara politik, apakah serumit itu? Perlu langkah-langkah yang sifatnya itu? Ya, kalau memang penguasanya pengen terus berkuasa, masalahnya ya kalau udah di atas lupa turun gitu ya, dan mempertahankan kekuasaannya, maka ya banyak cara akan dilakukan. Itu adalah cara-cara yang common, yang common sih enggak ya, karena tidak semua sebenarnya pemimpin bangsa kita kan seperti itu. Ya akhirnya mengkooptasi dan melegitimasi dengan banyak cara dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan. Karena kata orang-orang itu kan kekuasaan itu walaupun setitik itu kan katanya nikmat sekali. Saya nggak pernah itu. Karena pernah berkuasa. Makomnya beda. Nikmat sebagai MC ya. Iya. Nah ini sebenarnya yang harus fungsi-fungsi dari, kalau misalkan memang ya kita juga sebagai media gitu ya, sebagai media juga melakukan kontrol-kontrol sosial gitu ya. Kenapa kemudian kita juga melakukan peliputan-peliputan untuk mengingatkan, kita berusaha mengingatkan itu kan. Yang dilakukan sekarang ini kan secara legal formal, itu kan semuanya dilakukan berusaha selegal formal mungkin. Iya. Semuanya. Artinya iya, tidak melenceng secara ini. Tapi kan kalau kita bicara etis atau tidak etis itu kan lain soal. Iya. Gitu. Nah, makanya yang kita berusaha ingatkan bahwa undang-undang dibuat, peraturan pemerintah dibuat, keputusan presiden, instruksi presiden dibuat dan sebagainya, itu akan salah satu upaya untuk membuat semuanya menjadi legal. Kita punya waktu 2 bulan lagi sebelum pergantian pemerintah, Oktober ya. Nah, Mas Revo melihatnya apakah akan ada hal baru di tangan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini? Kalau hal baru pasti akan ada. Karena ya sekarang Pak Prabowo adalah bagian dari pemerintahan, tapi begitu menjabat sebagai presiden pasti punya caranya sendiri gitu kan, yang mungkin akan berbeda dengan presiden pendahulunya. Nah, cara yang baru ini yang sekarang kita semua sama-sama menanti kan, dengan cara seperti apa nanti. Mas Isnur kayaknya agak percaya untuk menjalankan roda pemerintahannya. Indonesia rakyatnya itu sudah terbiasa dengan pemimpin yang otoriter. Ya, openingnya kita mengalami masa demokrasi terpimpin di ujung-ujung pemerintahan Bung Karno waktu itu, dengan dibuat kebijakan banyak sekali tanpa DPR. Di masa Soeharto tahu semua, banyak sekali kekerasan secara massal dilakukan oleh aparat negara gitu. Pun masa transisi yang bergejolak ya, Habibie, Megawati, Gus Dur gitu,
Kita mengalami itu semua. Jadi saya yakin sebenarnya masyarakat sudah bisa memahami situasi yang terjadi dan bisa melihat dan belajar bagaimana menghadapi kekuasaan. Untungnya emang Indonesia banyak sabarnya. Jadi kalau bahasanya selamat, untung, kira-kira gitu kan. Tapi saya yakin masyarakat juga ada batas kesabarannya, Mas. Kalau melihat pemerintahan yang semakin ngawur, semakin tidak benar, itu ada waktunya masyarakat bergerak bareng-bareng. Dan saya yakin masyarakat tidak akan mendiamkan pemerintahnya yang zalim gitu. Ada yang bilang bahwa bahan baku untuk perubahan itu sekarang agak-agak susah didapat karena generasi sudah berubah, berbeda. Setiap generasi Gen Z. berubah, Mas. Iya, generasi berubah, tapi gini, pengalaman 2019-2020 ketika ada kebijakan yang sangat buruk dari perumahan KPK, Undang-Undang KUHP, itu orang berkumpul dengan cepat kok. Jadi jangan sangka masyarakat itu diam-diam, saya tidak. Kami memahami pergerakan, kesadaran, dan pemahaman yang dialami oleh masyarakat. Tinggal nunggu batas waktunya saja. Cuma sekarang kan masyarakat diguyur dengan BLT, Mas. Ini catatan dan harus menjadi warning juga ya. Kegelisahan dialami oleh banyak orang, Mas. Nah, oleh banyak orang kegelisahan. tertangkap atau tidak oleh penguasa? Itu yang Itu saya saya. bilang, kesalahan pemerintah adalah menutupinya dengan buzzer gitu. Kesalahannya dengan pendengung, bukan mendengarkan berita dari media seperti CNN yang membuka sesuai dengan fakta. Harusnya pemerintah tuh membaca koran harian yang baik-baik, mendengarkan berita apa yang disampaikan oleh Mas Revo dan lain-lain, agar menangkap aspirasi sesungguhnya di masyarakat. Termasuk kritik soal lingkungan ini kan bukan hanya belakangan ya. Bertahun-tahun oleh banyak organisasi, termasuk oleh Walhi segala macam. Tapi sepertinya masih. Iya, kalau saya pikir kan nggak mungkin pemerintah tuh nggak tahu ya. Mereka tahu, tapi hanya saja orientasinya memang berbeda gitu. Maksudnya gini, mereka pasti mendengar bagaimana keluh kesah rakyat yang tergusur rumahnya, yang tergusur lingkungannya. Terus kemudian mereka tahu bagaimana seruan dari korban-korban kriminalisasi akibat memperjuangkan lingkungannya, yang sebenarnya itu dijamin oleh undang-undang gitu kan. Itu semua pasti tahu gitu. Tapi memang keberpihakannya bukan untuk menjawab kebutuhan rakyat gitu. Posisinya, positioning pengurus negara kita bukan dalam hal menjawab mandat konstitusional gitu. Karena kalau posisinya itu menjawab mandat konstitusional, ya kan, mereka mau dong melakukan korektif kebijakan terhadap rangkaian undang-undang yang dipakai untuk melegitimasi perampasan tanah, melegitimasi kerusakan lingkungan. Tetapi kan enggak, justru undang-undang yang cukup baik sebelumnya gitu kan, itu kemudian diubah menjadi lebih buruk gitu ya. Atau misalnya disusunlah lagi undang-undang atau kebijakan yang jauh memperparah situasi lingkungan kita gitu ya. Di titik di mana konflik itu terjadi, selalu ada pro dan kontra. Ya. Kendeng misalnya, ya kan, di banyak tempat Rempang misalnya gitu. Itu kan ini membingungkan. Sebenarnya ini masyarakat ini menolak atau enggak sih? Misalnya Pro dan kontra itu kan sebuah situasi yang natural gitu ya. Bisa jadi dia dipengaruhi oleh arus informasi yang tidak tersebar dengan baik gitu. Nah, atau kemudian sampai ke bawah itu, ke kampung-kampung, arusnya itu atau informasinya itu salah semua gitu ya kan. Banyak banget tuh ya. Saya waktu kemarin pasca Pilpres gitu, saya ke beberapa wilayah, tahu nggak teman-teman komunitas itu bilang apa? Banyak mbak yang datang ke kampung bilang kalau kita pilih Prabowo itu harga sawit akan naik terus, nggak turun gitu. Dan lain sebagainya gitu. Dalam konteks IKN misalnya kalau kita balik lagi, emang pemerintah pernah menjelaskan ke kita bagaimana mereka membangun ibu kota yang ramah terhadap lingkungan gitu. Atau mereka menjelaskan kepada kita bagaimana nasib Jakarta yang akan ditinggalkan, pemulihannya seperti apa? Nggak pernah. Yang dikasih tahu ke kita itu adalah mereka udah jalan ke negara ini, menggait investor, mereka udah promosi kemana-mana, itu aja yang diisi di publik. Nggak pernah ada diskursus warga negara yang baik gitu ya, dan benar gitu, terhadap dampak, terhadap apa sih manfaat atau apa sebenarnya dampak yang akan mereka terima ketika ada program yang bermacam-macam ini gitu ya, masuk ke kampung. Mas Isnur, kembali persoalan pro dan kontra di lapangan. Tadi Mas Isnur ngomong misalnya masyarakat mau bergerak dalam isu ini dan itu gitu. Tapi faktanya kan tetap ada masyarakat yang wah ini dibayar nih, ini segala macam. Di Rempang menolak disiram gas air mata, disiram water cannon dan lain-lain. Di di Pakel, di Jawa Timur, di Banyuwangi, Budi Pego, di Sawit Indra, di Indramayu,
hampir masyarakat yang kritis itu dikriminalisasi, dipidana. Jadi pertanyaannya kira-kira ini pembangunannya untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk merepresi masyarakat? Praktiknya yang kami temukan YLBI Walhi di lapangan, proyek datang dengan represi, proyek datang dengan keamanan, dengan kriminalisasi. Itu yang berbahaya, Mas. Jadi alih-alih mensejahterakan masyarakat, tapi jadi kutukan buat masyarakat. Makanya di Indonesia kan ada istilah tuh, sumber daya alam yang baik di sebuah wilayah jadi kutukan buat masyarakat sekitarnya. Mas Revo, tolong beri sedikit pencerahan nih. What should we do? Berat tugas kita ya. Berat ya. Karena memang ya sekarang ini kan rezimnya adalah rezim bagaimana membangun persepsi. Makanya itu kan selalu yang apalagi ini yang berapa kali ya, mulai dari ketika COVID dulu, ketika vaksinasi dan sebagainya, influencer itu juga mendapatkan tempat karena untuk membangun persepsi. Nah, tugas kita kemudian kan kalau misalkan jurnalis ini kan tidak semata-mata membangun persepsi, tapi kan kita menyuguhkan informasi dengan sebenar-benarnya gitu kan, dengan rel-rel etik jurnalistik, ada keberimbangan dan lain sebagainya gitu. Persepsi tidak menjadi tujuan utama kita. Nah itu. Nah tugas kita kan akhirnya menjadi lebih berat sekarang karena persepsi ini dibangun gitu, tapi kita juga berusaha memberikan fakta-fakta yang sebenar-benarnya gitu ya. Masyarakat itu disuguhi fakta, itu apakah masih mengambil? Nah itu makanya tugas kita menjadi lebih berat. Karena konten-konten yang dibangun oleh para influencer seringkali mendapatkan tempat hati di para di publik ya. Publik gitu ya. Nah, PR dari media ini sekarang kan makanya kemudian harus bisa membuat ketika menyuguhkan fakta-fakta itu juga mendapat perhatian dari publik gitu. Kita sekarang bekerja untuk menyuguhkan fakta. Sekaligus juga yang tadi melakukan penjernihan informasi. Ketika ada hal-hal yang keliru, kita menjadi informasi. Kalau dulu kita di zaman dulu itu kita liputan ini kan hanya menyuguhkan fakta dan peristiwanya gitu. Nah sekarang ada tugas tambahan melakukan penjernihan informasi-informasi yang banyak yang keliru. Ini hoax, ini enggak, ini benar, nah ini enggak. Tapi ya itu salah satu kalau misalkan kita karena masih pakai peci ya, salah satu jihad yang harus dilakukan gitu. Ini. Nah ya fakta itulah yang sekarang terjadi. Itu tugas kita semua. Nah, Mas Iman, tadi kan setiap kali ketika tadi Mas Iman nanya kan, nanti ketika pemerintahan baru gimana? Banyak yang terjadi adalah ketika pergantian kekuasaan, itu akan terjadi masa bulan madu. Bulan madu dulu. Itu kan yang baik-baik dulu tuh, yang seneng-seneng pemerintah akan memberikan yang seneng-seneng supaya publik itu merasa happy gitu ya. Nah fungsi-fungsinya kemarin siapa gitu kan untuk supaya bulan madu ini terjalan dan mereka melaksanakan, pemerintah ini melaksanakan dengan cara sebaik-baiknya. Itulah kenapa kemudian kita harus menguatkan konsolidasi di kekuatan-kekuatan di eksternal pemerintahan itu. Itu yang paling penting sebenarnya karena disitulah kita bisa membangun kekuatan-kekuatan non pemerintahan, non parlementer untuk tetap mengawasi supaya ini tetap jalan gitu. Nah, PR kita besar di situ. Bagaimana kemudian YLBHI membangun konsolidasi dan membangun kesadaran publik misalnya. Media juga memberikan fakta-fakta keberimbangan dan membangun kesadaran publik. Walhi di lingkungan. Mungkin CXO lainnya ada macam-macam ya, banyak gitu ya yang ini yang harus AJI, IJTI dan lain sebagainya di jurnalistik gitu ya. Nah, konsolidasi itu yang harus dibangun supaya kontrol sosial terhadap pemerintahan itu jalan. Itu yang harus kita lakukan. Mas Isnur, konsolidasi bahan bakunya banyak, Mas. Kita keliling-keliling negeri ini sangat banyak para penjaga, pengabdi di penjuru negeri yang baik-baik, yang berani-berani. Belum akademisi dan banyak, Mas. Tinggal kemudian mereka dirawat, mereka didampingi, mereka dijaga. Mereka kemudian sama-sama kita kawan jaga kawan lah kira-kira. Saya masih yakin ada banyak harapan di negeri ini ya. Karena banyak orang yang baik, organisasi yang baik bekerja. Pun tidak semuanya di kalangan pemerintah juga buruk gitu. Ada banyak pegawai pemerintah yang baik, anggota DPR juga ada beberapa yang bisa kita kontak, kunci dan lain-lain. Jadi kita manfaatkan
semaksimal mungkin sumber daya yang baik ini. Tinggal kemudian yang sepakat saya, kita perlu konsolidasi gitu. Kita perlu komunikasi lebih rutin agar terjadi kolaborasi yang enak sama orang baik ini. Dan mengontrol pemerintah gitu. Jadi makanya jangan sampai semuanya bergabung dan terkooptasi oleh kekuasaan gitu, Mas. Kalau rezimnya lebih represif, konsolidasinya lebih cepat. Tergantung kita. Tapi ya jangan represif kita. juga. Tergantung kita. Wah, Kalau aja kitanya berani, kitanya melakukan konsolidasi dan kita berhasil kok. Zaman Soekarno dulu ada KAPI dan kami kan. Zaman 98 juga ada gerakan mahasiswa, ada gerakan aktivis gitu. Banyak contoh di mana kita bisa mencontoh gerakan masa lalu untuk sebagai kira-kira ya walaupun berat banget tapi ada cahaya di ujung lah gitu. Ada lack of history katanya. Apa tuh? Ketika 98 kawan-kawan yang sekarang ini aktif itu belum lahir, masih Mas. kecil. Jadi ya enggak juga Mas gini. Contohnya di generasi sekarang lahir misalnya Arab Spring. Lahir gerakan di Taiwan, di Hong Kong. Itu banyak yang ditiru oleh generasi Gen Z dan generasi Alpha sekarang meniru gerakan-gerakan di luar. Bagaimana pergerakan misalnya di Prancis, di Inggris terjadi sekarang, di Amerika itu ditiru oleh generasi muda sekarang. Jadi nggak melulu referensinya tuh Indonesia dulu juga, Mas. Referensinya Hong Kong, referensinya Taiwan gitu. Itu kuncinya itu sebenarnya di literasi kan. Kalau literasinya baik gitu. Ya zaman-zaman orang-orang yang bergerak di tahun 98 itu tidak mengalami pergolakan di tahun 65, belum ada lahir gitu. Tapi bisa terjadi juga. Sebenarnya kan ya tadi Mas Isnur juga menyampaikan banyak juga sebenarnya di kelompok di orang-orang di lingkungan pemerintahan itu yang punya cita-cita baik gitu. Nah, ini yang orang-orang yang punya cita-cita baik ini yang harus sama-sama merawat negara ini kan konteksnya 79 tahun Indonesia merdeka. Yang cinta negeri ini banyak. Orang-orang yang mengkritik pemerintah itu juga karena kan kecintaannya kepada negara. Maka itu kemudian mengeluarkan kritik-kritik dan melakukan pengawasan-pengawasan, kontrol-kontrol terhadap negara gitu ya. Karena cinta kepada negara ini, pengennya negara ini kan makmur, sejahtera, sesuai apa yang termaktub di pembukaan UUD 45 lah gitu ya. Dan juga kemudian mewujudkan apa yang menjadi dasar negara kita gitu. Nah, ya itu jangan. Nah, tapi kemudian seringkali kemudian dipandang lain gitu ya. Mereka yang melakukan kritik kemudian dinilai ancaman bahkan dikriminalisasi. Di lingkungan ada nggak harapan gerak bareng publik untuk Iya, saya sepakat bahwa itu adalah modal kita gitu ya. Jadi pertanyaannya bukan ada harapan atau tidak, dia memang harus diperkuat, dikapitalisasi itu kan. Kemarahan-kemarahan rakyat di wilayah yang tersebar ini harusnya bisa dikoneksikan menjadi satu gerakan solidaritas bersama gitu ya. Kalau tadi pertanyaannya apakah ada situasi yang berubah nggak di rezim yang baru? Saya pikir ya, saya sepakat ada, tapi dia mengarah kemana itu yang harus dijawab gitu ya. Dari gerak-geriknya ini kita udah bisa lihat nih, apakah dia jauh lebih represif gitu ya, atau tidak? Saya sih sebenarnya mengarah ke poin yang pertama, ya bisa jadi gitu ya. Nah, tapi saya melihat akan tidak ada yang berubah dalam konteks kitab pembangunannya. Tadi disinggung Nawacita, 10 tahun Jokowi, kitabnya Nawacita. Tapi kalau kita periksa lagi, kitab itu sama kayak kitab MP3I zamannya SBY. Model pembangunannya, ya kan? Model pengelolaan sumber daya alamnya sama. Bagaimana membangun interkoneksi untuk memobilisasi ekstraksi sumber daya alam. Itu sama persis MP3EI zamannya SBY dengan Nawacita zamannya Jokowi gitu. Nah, sekarang rezim yang baru itu mengangkat tema tagline berkelanjutan, dan itu kita bisa lihat dari visi misinya, kita bisa lihat dari debat kandidat kemarin. Bisa hampir dipastikan model kitab pembangunan itu sama, model kitab pengelolaan sumber daya alamnya sama. Jadi imajinasi ke depan pasti akan semakin besar nih eksploitasi sumber daya alam atas nama pembangunan, atas nama transisi energi ya yang palsu itu gitu kan, atas nama krisis iklim. Sekarang krisis ini diperdagangkan, Mas. Kita semua orang ngomongin krisis iklim, tapi yang main adalah bisnis iklim gitu ya. Ya kan? Model tadi oke, kita bisa ngelepas emisi, tapi bagaimana emisinya bisa ditangkap. Terus kita beli nih peralatan yang terbukti gagal di US, sisi US itu ya, penangkap karbon gitu. Jadi terus kemudian kita dikasih negara maju uang nih, kamu
kita kasih uang ya, tapi kamu ngejaga hutan. Hutannya dijaga, masyarakatnya digusur karena dijadikan wilayah konservasi. Jadi kan ini kita mikir nih, ini pemerintah mikirnya apa cuman uang ya gitu ya kan. Uang dari negara manapun, modelnya seperti apapun diterima-terima aja gitu. Meskipun itu akan menambah beban rakyat dan beban lingkungan gitu. Jadi nggak akan banyak berubah ya dalam konteks kitabnya gitu, pengelolaan sumber-sumber penghidupannya, tetapi caranya mungkin gitu yang akan berubah. Jadi saya pikir adalah bagaimana kesiapan. Kita nggak bisa pungkiri bahwa 10 tahun Jokowi memimpin dengan terlihat sangat populis gitu ya, membuat kita berada di zona nyaman gitu ya. Saya pikir ini adalah titik untuk bagaimana kita bisa lebih kuat lagi beradaptasi dengan situasi yang cukup baru gitu ya. Cukup baru karena sebelum-sebelumnya udah terjadi gitu ya. Aktivis lingkungan udah banyak yang dikriminalisasi saat membela lingkungan dan lain sebagainya. Tapi saya percaya tadi bagaimana kita menemukan titik ledakan aja nih untuk bisa tadi ya mendorong kekuatan people power-nya gitu. Mas, menanti titik ledak. Nah, apa sih yang bisa membuat Mas Isnur misalnya merasa, oh ini ternyata perkembangannya lebih bagus nih pemerintahan yang akan datang? Apa? Gini, Tanda-tandanya. gerbangnya demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi. Orang itu bisa perbaikan, bisa melakukan banyak hal karena bebas berekspresi. Jadi syarat utama yang paling harus dijaga adalah bagaimana pemerintah ke depan tidak ngapa-ngapain sama orang yang berekspresi berpendapat. Jurnalis tidak dibredel, tidak dijaga, sehingga pengaruh orang untuk mengetahui yang benar itu masih terus terjadi. Jadi kalau indikator pertama, apakah pemerintah ke depan akan represif atau tidak? Kalau dia represif, dia membungkam, dia mengkriminalisasi, dia mengancam, dia bredel jurnalis, itu makin gelap. Indikatornya di situ, Mas. Itu yang menurut Bung Hatta ketika perdebatan di konstituante di BPUPKI, yang dia desak itu. Sementara yang lain, Bung Supomo bilang kita ini gak ada kekeluargaan, gak perlu pasal-pasal begitu. Bung Hatta enggak. Kita perlukan kebebasan berpendapat berekspresi. Makanya ada pasal 27 yang ada sejak tahun 45 dibandingkan pasal 28 yang baru setelah reformasi gitu. Jadi kita harus mempertahankan ruang ekspresi kita, ruang berpendapat kita, ruang mengkritisi, ruang mendebat kita agar dialektika terjadi. Oke. Itu yang paling harus menjadi indikator saya. Mas Revo, katanya orang sekarang sedang menunggu pasca 20 Oktober ini adalah kabinet baru. Dari situ nanti bisa terbaca ini, oh ini ke arah yang mana? Gimana? Ya kalau yang kan kita melihat sekarang semuanya masih masih samar-samar gitu. Info yang kita dengar gitu, apakah kemudian ada penambahan kabinet gitu, penambahan kementerian. Gitu. Tapi pun kalau misalkan kementerian ditambahkan nggak, kalau dalam aturan yang sekarang paling cuma nambah 6 ya, jadi 40 gitu ya. Terus kemudian wamen, nanti kita lihat. Nah, pertanyaannya kemudian pemerintah ini bisa juga sebenarnya membentuk badan-badan baru gitu. Nah, itu tidak perlu melalui aturan di undang-undang gitu, bentuk badan-badan baru. Nah, nanti akan kita lihat sama-sama apakah memang benar isu-isu bahwa akan ada badan-badan baru misalnya, sehingga yang kemudian terjadi adalah kementerian-kementerian diisi untuk partai politik dan kelompok-kelompok pendukung gitu, artinya ini distribusi of power gitu. Cuman untuk kelompok pelaksananya di badan-badan gitu. Karena kan konon akan ada dibentuk badan gizi dan badan gizi nasional dan lain sebagainya gitu. Artinya kementerian hanya akan menjadi jatah politis, sementara yang bekerja di badan-badan. Nah, nanti akan kita lihat sama-sama apakah memang benar seperti itu. Kalau memang iya berarti ya kementerian memang jatahnya politis saja kelompok untuk. Ada yang bilang bahwa Pak Prabowo tidak mungkin meninggalkan legacy yang tidak baik lah gitu. Sekaligus closing statement. Mas Revo dulu, Mas Isnur, terus Mbak Uli. Di setiap ketika kita memiliki pemimpin baru, yang kita harapkan kan legasinya adalah legasi yang baik gitu. Di setiap semua ketika kita punya pemimpin-pemimpin yang baru gitu. Dan pasti ketika terpilih mereka akan menjanjikan bahwa akan mewujudkan hal-hal baik-baik tadi yang seperti janji-janji kampanyenya gitu ya. Tapi apakah itu kemudian terwujud atau tidak,
Nah, itu kan menjadi persoalannya kan kemudian menjadi berbeda. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita turut menjaga, turut mengawasi supaya apa yang menjadi janji itu bisa terwujud. Karena ujung-ujungnya di kita, pemilik kedaulatannya kan kita, pemilik suaranya itu di rakyat gitu. Kita di rakyat. Artinya kalau misalkan memang dia tidak bisa melaksanakan janji-janjinya dan kemudian melenceng dari konstitusi dan rel-relnya, ya memang mohon maaf gitu ya. Next pemilu nggak usah dipilih, misalnya seperti itu. Atau kalau memang melenceng betul-betul sangat jauh, ya ada mekanisme-mekanisme tertentu gitu kan untuk kemudian melakukan pergantian supir di tengah jalan misalnya seperti itu. Nah, kita tidak mengharapkan pergantian supir di tengah jalan tentunya. Semuanya tetap bisa berakhir sampai akhir masa jabatannya dan legasinya baik. Nah, pengawasannya kita semua masyarakat sipil yang harus ikut mengawasi. Oke, Mas Isnur. Iya, masyarakat harus mendidik dirinya sendiri pada akhirnya, Mas. Harus mengorganisir dirinya sendiri agar punya kemampuan efek yang kuat ketika mengkritik pemerintah. Tidak sekedar kritik individual di sosial media, tapi menjadi gerakan yang masif dan terkoordinir. Itu yang penting. Kenapa? Karena pemerintahan yang baik membutuhkan kritik yang keras, yang kuat dari masyarakat. Gitu. Dan masyarakat menjaga republiknya sendiri. Kenapa? Karena yang dikejar pemerintah kan dari uang rakyat. Kita bayar pajak, kita dipotong sana sini. Kita butuh masyarakat yang kritis. Nah, masyarakat kritis butuh orang yang kuat literasinya, yang pendidikannya baik. Ya, kita membutuhkan guru-guru sekolah yang juga mendirikan critical thinking kepada masyarakat. Enggak semendauh langsung iya pak. Tapi bagaimana masyarakat punya kemampuan kritis, berpikir kritis. Nah, dengan demikian masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan. Menjaga kampungnya, menjaga wilayahnya, menjaga lingkungannya menjadi baik. Saya yakin kalau itu terjadi akan ada keberimbangan. Pemerintah punya kebijakan A, tapi kalau tidak baik, masyarakat akan mengkritisi sehingga dia bisa berubah. Gitu. Soal legacy, percaya nggak? Ini akan ada legacy yang baik? Ya gini, situasinya sekarang pemerintahan tuh berat sekali. Apapun yang terjadi, Jokowi meninggalkan hutang yang sangat besar. Kebijakan yang ambrol di sana sini. Banyak proyek-proyek yang mangkrak sana sini. Ini orang sering lupa ya ini ya? Iya, misalnya kereta cepat, Mas. Kereta cepat tuh tiap bulan rugi hampir 100 miliar, Mas. Itu ditanggung oleh pemerintahan yang baru. Bukannya untung loh, rugi. Setiap bulan dia rugi besar sekali. Pasti pusing. Pemerintahan yang baru pasti pusing dengan hutang yang sedemikian besar. Padahal kan cuman sejak awal kan dikasih tahu bahwa itu proyek-proyek buntung sebenarnya. Nah, akan ada banyak kebuntungan yang ditanggung oleh pemerintahan yang baru besok. Dan saya pikir Prabowo baru sadar besok, ternyata begini ya keadaannya ya, banyak getah di sana sini ya. Nah, gimana tantangannya dia perbaiki? Apakah sama seperti yang sebelumnya, semakin berburuk ke dalam jurang kehancuran atau tidak? Nah, masyarakat yang saya pikir menjadi kunci. Oke, Mbak Uli. Iya, kata baik itu kan bukan kata yang final ya, Mas. Dia harus dilanjutkan dengan pertanyaan dia baik untuk siapa. Jokowi mungkin 10 tahun memimpin baik untuk para investor karena dia udah ngasih 190 tahun HGU HGB ke orang yang mau berinvestasi di IKN gitu ya, atau dia udah terbitin rangkaian kebijakan yang semuanya mengakomodasi eksploitasi sumber daya alam dengan cara mudah cepat gitu ya. Dia baik, tapi baik untuk investor, tetapi tidak baik untuk orang-orang yang digusur. Tidak baik untuk rakyat Rempang, tidak baik untuk orang di Pakel, di Dairi, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah yang tiap tahun karhutla gitu kan, Riau juga. Nah, jadi menurut saya kata baik itu juga bukan kata yang final. Nah, kita mau lihat nih baik, legacy yang baik yang seperti apa yang mau dilahirkan. Saya sederhana aja, Mas. Kalau Prabowo itu mau mengoreksi Undang-Undang Cipta Kerja dan membatalkan, itu udah jadi salah satu legacy baik. Inilah noted. Itu ya ukurannya itu ya. Ukurannya itu ya. Terus beberapa diikuti dong dengan rangkaian kebijakan yang lain gitu ya kan. Itu aja kalau dia udah mau batalin Undang Cipta Kerja udah oke banget gitu ya. Ya oke lah, maksudnya dia udah jalani kerjaannya. Kira-kira akan dilakukan nggak? Enggak. Iya kan ini tantangan aja nih. Selanjutnya adalah kalau kita tahu bagaimana model si pelaksana kebijakan ke depan ini, saya sepakat bahwa hal yang paling besar yang harus dilakukan adalah membangun kekuatan bersama rakyat tadi gitu ya. Bahwa misal
masyarakat Rempang tidak boleh berjuang sendirian. Dia harus didukung oleh perjuangan masyarakat yang lainnya. Kita ini kan tinggal bagaimana menyusun puzzle-puzzle pejuang-pejuang yang tanahnya dirampas ini untuk bisa ngelihat bahwa oh iya yang salah ini adalah sistem dan orang yang ada di sistem sekarang gitu. Nah, kita harus bisa buka tabir itu gitu. Dan ketika misalnya pun ada hambatan bahwa setiap orang kemudian ketika dia berjuang, dia terancam, terintimidasi dan lain sebagainya, dengan kesadarannya kita tetap akan harus berani berjuang terus gitu. Bahwa dikriminalisasi, diintimidasi, seharusnya kita dilindungi nih oleh undang-undang gitu kan. Tapi dalam realitasnya undang-undang itu hanya sebaik dan sebagus dalam teks undang-undang gitu kan, tidak operasional. Maka menurut saya adalah keberanian itu juga harus terus diasah dan terkonsolidasi dengan baik. Berarti itu tugas kita semua ya. Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Gibran, kita akan lihat 17 Agustus 2025 ya. Apakah apa yang kita obrolkan ini akan berbeda lagi di tahun itu? Kita ketemu lagi kapan-kapan di CNN Indonesia Plus Minus. Terima kasih.